Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa baru Angkatan 2025 dimanapun Anda berada. Izinkan saya, Ali Mauludin, sebagai koordinator mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, ingin menyampaikan kepada teman-teman semua terkait teknis kegiatan pendidikan kewarganegaraan di semester 1 ini. Setidaknya saya ucapkan selamat kepada Angkatan 2025 yang telah berhasil menjadi bagian Sivitas Akademika Universitas Pajajaran. Rangkaian kegiatan sudah dilakukan oleh teman-teman semua, dimulai dari kegiatan penerimaan mahasiswa baru melalui program PKKMB ataupun dikenal dengan Prabu 2025 dan juga kegiatan pembukaan tahap persiapan bersama atau kita kenal dengan TPB di GOR Jatinangor yang langsung dibuka oleh Rektor Universitas Pajajaran dan kuliah umum oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya menyampaikan beberapa poin yang terkait pendidikan kewarganegaraan di Universitas Pajajaran. Baik, setidaknya pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan poin-poin ataupun kontrak perkuliahan pendidikan kewarganegaraan yang dimana sama seperti layaknya mata kuliah lain di awal semester. Baik, yang pertama adalah saya ingin memperkenalkan diri sekaligus tim dari pendidikan kewarganegaraan di Unpad. Saya Ali Mauludin sebagai koordinator mata kuliah. Saya berasal dari Fakultas Peternakan. Lalu juga ada Profesor Muhtaridi, ya beliau adalah dosen pengampu, ya setidaknya pendidikan kewarganegaraan dan juga mata kuliah di prodinya. Beliau berasal dari Fakultas Farmasi. Lalu ada juga Dr. Melani Budiarti, beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, lalu ada Dr. Evi Ariadne, beliau juga adalah dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi, dan yang terakhir adalah Kang Ivan Darmawan dari FISIP Unpad. Setelah mengenal dari tim dosen pendidikan kewarganegaraan, setidaknya kita akan mengetahui juga bahwa pendidikan kewarganegaraan ya merupakan mata kuliah wajib kurikulum dari setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia karena tercantum di dalam keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ya Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 ya tahun 2020. Bahwa di situ tertera adanya pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib ya pada kurikulum pendidikan tinggi ini, di mana ada 4 mata kuliah. Yang pertama adalah mata kuliah agama, mata kuliah Pancasila, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Dengan demikian, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memang dikatakan sebagai mata kuliah plat merah, artinya mata kuliah wajib dimanapun ya perguruan tinggi manapun pasti melaksanakan mata kuliah ini. Baik, setelah kita mengetahui terkait regulasi, setidaknya saya ingin menyampaikan terkait deskripsi mata kuliah ini, yaitu adalah mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa baru ataupun mahasiswa pada semester ganjil, ya, semester pertama, ya, di tahun pertama di kampus Universitas Pajajaran, ya. Dan muatan-muatannya itu terlihat dari beberapa poin, ya setidaknya kita mengenal bagaimana pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, lalu identitas, integritas, ya, dan juga di situ ada hak dan kewajiban warga negara, lalu juga ada rule of law, ya, atau juga kita mengenal namanya wawasan Nusantara hingga ketahanan nasional Indonesia. Nah, itu adalah muatan ataupun poin-poin yang nanti teman-teman mahasiswa dapat pelajari. Dan setidaknya tujuan dari akhir mata kuliah ini bagaimana mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar mahasiswa yang merupakan sebagai warga negara memiliki rasa kebangsaan dan juga cinta tanah air ya serta berjiwa Pancasilais yang di dalamnya ada religius, ya, humanis, nasionalis, demokratis dan berkeadilan. Nah, setidaknya kita akan paparkan juga bahwa pembelajaran ya ataupun model pembelajaran mata kuliah ini di Unpad bahwa dilaksanakan secara asinkronus. Asinkronus artinya kita menggunakan melalui media ataupun LMS, Learning Management System yang kita kenal dengan nama LIP Unpad. Ya.
Jadi semua materi, video pembelajaran, lalu juga evaluasi pembelajaran pun ada di semua di sana. Tinggal teman-teman mahasiswa perhatikan dengan seksama. Lalu bagaimana mahasiswa bisa masuk di sana? Setidaknya ada self enrollment ataupun juga dimasukkan atau di-enrollkan oleh pihak admin ataupun helpdesk di LIP Unpad sendiri. Dan kita ketahui bahwa jumlah pengubahasan ya sebanyak 14 ya, ditambah pertemuan 2 kali yaitu untuk ujian yaitu UTS dan juga UAS. Nah, ini gambaran terkait informasi yang mungkin pengubahasannya ada dan kita mengacu bukan kepada pengubahasan yang sudah lama yaitu tahun 2016 melainkan yang terbaru yaitu 2024 di mana ada tambahan beberapa pengubahasan di dalamnya yang mana itu menjadi perhatian kita juga bahwa bukan hanya 9 pengubahasan menjadi 14 yang akan kami sampaikan kepada teman-teman mahasiswa semua. Dan itu semua dirangkum di dalam video pembelajaran yang nanti teman-teman mahasiswa bisa mengaksesnya di LIP Unpad. Baik, selanjutnya adalah bagaimana komponen penilaian. Nah, komponen penilaian sebetulnya tertera apa yang teman-teman mahasiswa lihat di sini. Di kita ada kognitif ya, ada pengetahuan di sini, yaitu ada kuis, ada UTS dan UAS. Dan itu sebanyak ataupun persentasenya sebesar 50%. Sisanya yaitu 50% lagi diambil dari kegiatan OKK ya, yang dimana ada aktivitas partisipatif dan juga proyek, serta ada sikap dan karakter sebanyak 25%, 20%. Jadi setidaknya untuk kegiatan pendidikan kewarganegaraan ini yang dilaksanakan secara asinkronus, teman-teman mahasiswa agar memperhatikan juga mata kuliah OKK yang di dalamnya 50% yang nanti akan diambil ya dan diintegrasikan dengan nilai-nilai yang tadi kuis, UTS, dan UAS. Jadi mohon diperhatikan hal tersebut. Nah, kita akan coba uraikan bagaimana pengetahuan ini melalui kegiatan kuis dan UTS serta UAS ini kita susun sedemikian rupa. Setidaknya kami membuat beberapa catatan ya bahwa pelaksanaan kuis sudah ada jadwalnya, kuis 1 dan 2 sudah ada jadwalnya, begitu juga ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Nah, di sini karena kita melihat bahwa kelompok yang ada ya sebanyak 245 ya pada prinsipnya adalah mengambil di kelompok OKK, maka kami jadwalkan, kami agendakan untuk pelaksanaan kuisnya. Jadi tidak dilaksanakan serentak di hari ataupun di jam yang sama. Kalau harinya tampaknya sama, yaitu dilaksanakan kuis pertama pada tanggal 26 September 2025. Jamnya yang berbeda dan juga kelompoknya berbeda. Nah, di sini saya berharap teman-teman mahasiswa sesuai dengan apa yang ada di dalam informasi ini. Jangan sekali-kali keluar dari jadwal yang sudah ditetapkan. Pasti setiap ada tindakan yang dilakukan di luar instruksi kami, maka ada konsekuensi yang dapat diterima oleh mahasiswa semuanya. Jadi setidaknya informasi ini diingat dan juga mohon jangan sampai mengambil hak yang sudah ditentukan ya, dan juga itu pun akan kami informasikan juga di LIP Unpad. Jadi jadwal-jadwal ini mangga menjadi suatu perhatian yang sangat serius ya bagi mahasiswa baru semuanya. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan muatan ataupun nilai-nilai yang dapat diterapkan di OKK. Jadi ada beberapa poin yang mungkin ini menjadi poin pada saat 25% tadi, yaitu bagaimana sikap dan karakter. Di sini ada persatuan bangsa, ya, ada uraiannya juga, lalu juga di situ ada demokrasi, ada juga kekuatan hukum, ya, ada kesamaan derajat, lalu juga kesatuan wilayah, gotong royong, ya, kemandirian, ya, dan juga toleransi. Silakan dibuat senyaman mungkin, tapi poin-poin atau muatan ini bisa diimplementasikan dalam kegiatan OKK. Ya, jadi sekali lagi penilaian OKK 50%-nya akan kami terima dan akan menjadi suatu penilaian di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan nanti di akhir pembelajaran. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan terkait teknis dan juga mekanisme ataupun pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Unpad. Tetap semangat,
ya, berikan yang terbaik kepada kami semua, jadikan Anda sebagai mahasiswa yang taat hukum, taat aturan, ya, apapun yang diinformasikan, laksanakan sesuai dengan perintah yang diberikan. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.